Halo gengs, ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas sesuatu, geng. Sesuatu tentang kekejaman seseorang. Dimana kekejaman ini bersifat secara halus, tidak kita sadari, tapi kita menyadari. Maksudnya gini lagi, tidak kita sadari tapi kita menyadari. Ini di saat dia orang ini teman-teman ini yang dia itu sukanya dia lah, dia tuh pengen dengan kita begini. Saat dia butuh gitu, dia dengan maunya, dengan nafsunya, dengan keinginan dia mendekatin, dia membuat sesuatu hal apa gitu hanya demi untuk terfokusnya hasrat pada hati dan di jiwa dia, dan keinginan dia itu puas kayak birahi aja ya. Pernahkah kalian menemukan seperti ini, geng? Orang ini teman sih teman, tapi kalau memang dibilang musuh juga tidak. Ibarat kalau hidup itu kita berada di area perang dingin. Perang dingin tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berteman. Tapi ada sih orang yang kentalnya itu kelihatan banget. Dimana dia saat dia benci, dia sebenarnya benci gitu pada temannya si A. Tapi sebenci-bencinya dia, tapi dia tetap membutuhkan. Kenapa? Why? Kenapa dia membutuhkan juga? Karena pada sisinya dia juga kekurangan, dia juga tidak mempunyai teman yang lebih, dan dia juga tidak mempunyai seseorang yang mampu membuat dia untuk menjadi lebih besar ataupun lebih hebat ataupun lebih mampu, kecuali sang teman tadi yang menolong dia. Iya kan? Makanya itu sih, orang ini tak lebih dari plastik bagi aku. Memang sih kita sebagai orang yang dibuang, disisihkan, kita yang diperlukan tapi dibenci. Kita dibenci tapi kita diperlukan. Itu kan seperti plastik, bayangan plastik ya. Plastik itu kita membutuhkan plastik, tapi sebenarnya kita benci dengan plastik karena plastik membuat tersumbatnya sungai, membuat tak bisa mengurainya plastik, dan membuat menjadi sampah banyak banget, ya kan? Itu dibilang plastik itu adalah kita yang diperlukan dan kita dibenci. Dan orang yang ini orangnya yang tadi yang membenci dan memerlukan tadi, dia pantas untuk disebut sebagai manusia plastik. Aku tahu kamu pasti pernah menemukan manusia yang plastik seperti ini. Plastik yang birahi. Ya, plastik yang birahi loh, gitu. Aku bilang kenapa jadi harus plastik yang birahi? Karena pada istilahnya itu dia yang punya sifat plastik. Dia punya teman, tapi dia benci dengan teman itu. Tapi dia juga terkadang membutuhkan support dari teman itu. Dan teman itu dan temannya tadi, temannya yang si A tadi, aku sebut si A aja ya. Temannya yang si A tadi yang dia butuhkan. Dia sudah memberikan segala sesuatu hal yang terbaik untuk dia, untuk si A. Tapi tetap tidak dihargai. Tapi tetap tidak dilihat. Tapi tetap tidak membuat dia bangga ataupun menjadikan teman yang selayaknya sebagai teman. Hanya teman sebentar, hanya teman plastik. Inilah jiwa seorang plastik, geng.
Aku menyebutnya itu sebagai jiwa plastik karena dia membutuhkan seseorang, tapi dia membenci. Dia pengen banget orang yang itu jatuh dan sangat jatuh. Tapi sayang, orang itu dia punya pamor yang lebih bagus daripada si A. Makanya itu dia benci tapi dia membutuhkan. Coba seandainya orang yang aku anggap B ya, si B tadi mungkin dia bukan siapa-siapa ataupun dia gembel, mungkin dia tidak akan diberlakukan seperti plastik. Kalau dibilang keren sih, kurasa ini bukan sesuatu hal yang keren ya. Karena sifat seperti ini hanya menguntungkan satu pihak, dan pihak lain kalaupun dia sadar mungkin dia akan menjauh, atau mungkin jika dia punya rasa keikhlasan yang tinggi dia cuma akan membiarkan saja karena pamor dia lebih besar si B tadi daripada si A. Makanya itu si A pengen lebih daripada si B tadi, makanya itu dia membenci, tapi sebenarnya dia juga membutuhkan. Beruntung si B itu mau. Makanya itu geng, aku juga pernah sih menemukan orang yang seperti ini. Kenapa aku harus bilang dia adalah plastik yang birahi? Aku itu dibutuhkan. Dia pengen sesuatu, dia membutuhkan aku. Dia pengen buka acara, dia juga membutuhkan aku. Butuh support dari aku juga, apapun itu, banyak halnya membutuhkan aku. Tapi sebenarnya dia membenci. Kenapa aku tahu dia membenci? Karena aku tahu sendiri dari mata-mata ya. Mata-mata itu tidak satu, tapi banyak. Karena aku juga bisa melihat sih bagaimana dia cara menghargai aku, bagaimana dia membuat keputusan. Di saat aku punya keputusan begini, dia tidak memakai. Padahal awalnya dia tadi minta bantuan. Begini, pendapat kamu gimana? Aku bilang pendapatku begini, tapi tetap tidak dipakai. Ini sesuatu hal yang apa ya geng? Memang ini sih bukan sesuatu hal yang menyakitkan banget. Memang ini sesuatu hal yang tidak menghancurkan banget, tapi perlahan tapi pasti geng akan memupuk sebuah kebencian, dimana akhirnya plastik itu akan retak dan akhirnya pecah. Setelah pecah, setelah robek, dan setelah dia meleleh, gak bisa dipakai lagi kan. Jadi orang yang bersifat plastik ini geng, terkadang dia itu punya ininya tuh lebih banget, dia menginginkannya, pokoknya dia menginginkan kita. Tanpa kita, apa yang dia lakukan tidak akan menjadi hebat. Jadi geng, dia membutuhkan. It's okay, I'm gone, gue bantu. Tapi di saat itu, di saat sudah selesai acara geng, aku pun melakukan sesuatu hal mentek, tapi tetap tidak dihargai. Bukannya minta dihargai ya, tapi berharap sih kita memberi kebahagiaan untuk dia dengan cara kita mengucapkan sesuatu untuk dia, tapi dia cuma melihat tanpa ada komentar ataupun ucapan thank you. Gak ada. Apakah ini menyakitkan? Bagi aku sih geng, enggak, biasa aja sih. Karena aku tahu aja sih yang namanya kita tidak pengen memutuskan silaturahmi, walaupun dia itu punya sifat plastik. Dan terkadang bila dia birahi, dia pengen melakukan hal yang dia mau,
dan dia hanya membutuhkan kita, dia membutuhkan support kita, dia menginginkan kita, dan dia pengen kita ada. Otomatis kan di sini itu dia tidak mampu dan kita dianggap mampu. Bersyukur sih kita dianggap mampu walaupun kita tidak dihargai, oke. Makanya itu cegah diri kamu menjadi manusia plastik yang birahi, oke. Pokoknya kalau kita itu hidup, kita harus bisa untuk membuat kita nyaman pada seseorang, dan seseorang pun harus nyaman. Kita harus mengendalikan bagaimana emosi kita untuk bisa menghargai. Jangan pernah untuk tidak menghargai lebih. Karena ada satu halnya, ada kejadiannya, dan ada keburukannya di saat kita hanya memerlukan dia. Setelah selesai kita tidak pernah lagi untuk menghubungi dia. Ataupun kita memberi tanggapan pun tidak. Padahal dia sudah bekerja keras untuk diri kita. Jadi geng, kalau bisa kita menghidupkan budaya menghargai lah pada diri kita, agar tidak tercipta yang namanya sifat plastik pada diri kita. Karena jika kita memang sudah punya sifat plastik pada diri kita, otomatis yang namanya birahi itu akan mencuat, akan tumbuh, akan berkembang, akan berbuih, dan akan semuanya itu serba pokoknya harus demi kepuasan, puas batin ini, puas hati ini, karena kita udah berhasil membuat dia ada, membuat dia kasih support, membuat dia mau datang. Karena kita tanpa dia kita tidak bisa lebih wah gitu. Jadi geng, jangan pernah untuk menjadi seorang manusia plastik. Di saat kita menjadi manusia plastik, dan di saat kita menjadi birahi, menimbulkan birahi, ini terkadang kita nggak sadar sih di sini kita telah menyakitin dia. Makanya itu gue bilang kan, kenapa jadi plastik yang birahi? Kalian harus tahu, kalian harus mengerti, birahi itu bukan artinya kita seks saja, nafsu birahi bukan, tapi ini nggak ada sesuatu hal yang berbau seks. Birahi itu kan sesuatu hal yang kita menginginkan sesuatu yang kita capai dan akhirnya kita puas. Itu kan birahi. Makanya itu orang yang bersifat plastik tadi, dia pengen sesuatu hal dan dia tidak mampu sebenarnya. Makanya itu dia join ataupun membutuhkan kita. Pas dia selesai yang dia inginkan dan dia sukses, setelah itu kita dia buang. Itulah yang namanya plastik ya. Plastik yang birahi. Saat dia pengen, saat dia mau, saat dia pokoknya dia pengen bikin ini, bikin itu, dan dia tidak bisa, hanya kita yang bisa. Di situ dia birahinya itu luar biasa, dan dia memantau, dan dia mendatangin dari kita, dan dia akan membuat sesuatu hal yang membuat kita mau untuk membantu dia. Bagaimanapun caranya dia pasti punya cara. Karena terkadang manusia plastik yang birahi itu akan menimbulkan sebuah konsep yang namanya kelicikan. Iya kan? Karena dia hanya menganggap seseorang itu tidak layak, itu tandingan, dan aku benci, dia bilang. Tapi dia membutuhkan. Dan di saat dia membutuhkan, dia benar-benar merayu kita. Dia benar-benar menginginkan dia dengan agar dia mampu menyenangkan hati dia. Makanya itu dia merayu kita banget. Itulah dia birahinya. Dan akhirnya dengan cara birahinya ini dia menimbulkan sebuah kelicikan dengan cara apapun. Kita harus bisa dia dapatkan. Untuk hal yang dia inginkan, untuk puasan dia di sebuah momen. Dan kemudian thank you pun tidak ada. Ya itulah geng. Kita hanya sebuah plastik.
plastik yang hanya dibutuhkan. Tapi kita tidak punya sifat seperti dia. Dia adalah manusia plastik. Tahu kan perbedaannya? Kalau kita memang kita plastiknya, dan dia orangnya. Kita objeknya, dia subjeknya ya. Gitu. Jadi ya, jangan sampai deh kalian terlalu seperti ini, dan jangan sampai kalian menjadi manusia plastik yang birahi. Karena ini pada akhirnya akan membuatkan sesuatu hal yang memalukan bagi kita. Jadi jangan pernah untuk menjadi manusia plastik yang birahi. Yaudah geng, thank you yang udah nonton. Bantu aku untuk men-share ya. Thank you. Udah.